Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Azhara dari kelas 11 TKGA. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi data dan radio over Internet Protocol. OSI Layer, Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Application layer merupakan layer atau lapisan teratas pada model OSI reference ketika user akan mengirimkan pesan, dan menjadi layer atas lapisan terakhir pada sistem OSI reference model ketika user akan menerima sebuah pesan. Fungsi dari application layer adalah: 1. Menyajikan interface antar aplikasi dengan jaringan. 2. Mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu presentation layer. Layer kedua pada saat data mulai transfer dan bertindak sebagai layer ke-6 ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Protokol dari presentation layer: 1. Redirector software. 2. Virtual network computing. 3. Remote desktop protocol. Session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi. Transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi dari transport layer adalah: 1. Memecahkan data ke dalam paket-paket data. 2. Mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. 3. Membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Fungsi lain dari network layer adalah: 1. Membuat header pada paket-paket data. 2. Melakukan proses routing. 6. Data link layer. Data link layer merupakan salah satu layer penting karena memiliki fungsi sebagai: 1. Pengoreksi kesalahan. 2. Menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. 3. Pengalamatan perangkat keras. 4. Menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Physical layer. Physical layer merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi pensinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware jaringan secara fisik. Fungsi physical layer adalah: 1. Mendefinisikan media transmisi jaringan. 2. Mendefinisikan metode pensinyalan. 3. Sinkronisasi bit data. 4. Mendefinisikan arsitektur jaringan. Radio over Internet Protocol. 1. ROIP. ROIP adalah sebuah teknologi sistem radio yang merupakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Base Station. Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah arsitektur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Peranti komunikasi penerima sinyal BTS bisa telepon seluler, jaringan nirkabel, sementara operator jaringan yaitu GSM, CDMA, atau Fishform CDMA. IP Gateway. Istilah gateway mengorientasikan jembatan antara hardware atau software yang jaringan antar keduanya tidak kompatibel
kompatibel sehingga data dapat ditransfer ke masing-masing komputer yang berbeda jaringan. IP interface adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Repeater merupakan salah satu alat yang berguna pada jaringan komputer. Jaringan memang cukup rumit untuk dipahami oleh orang awam, jangankan berbagai perangkat yang ada pada jaringan. Fungsi dan cara kerja dari jaringan saja pada dasarnya cukup rumit untuk dipelajari. Sistem RAID. Keuntungan ekonomi mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Beberapa konsol PC tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalisasi konsol tetap. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.